Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam webinar literasi digital tahun 2021 pada hari ini 14 Juli 2021 bersama saya Astrid Anggraini selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini. Semangat pagi, salam literasi Indonesia makin cakap digital. Tidak bosan-bosan kami selalu mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Samuel A. Pangrapan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Muhaimin SIP MA, Master G Coach. Lalu yang kami hormati juga Ibu Niken Rizky Amalia, SGZ MSI, owner dari Dini Gallery. Yang kami hormati juga Bapak Mustafa Habib, SPDI MPD, dosen STKIP Al-Maksum, Langkat, dan Unisu. Yang kami hormati juga Bapak Ari Chandra Panjaitan, SPD MSI, dosen Amik Medikom dan Digital Planner. Dan tentunya KOL kita hari ini yaitu Kak Poppy Anggraini, dan tentunya kepada seluruh partisipan webinar yang berbahagia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, tetap semangat dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19, kita masih dapat bersua, meskipun dalam keadaan daring, untuk mendapat berbagai macam insight yang berguna bagi kita sebagai pemuda Indonesia. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyalakan kamera dan bernyanyi bersama. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangrapan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel atas sambutannya. Di tengah-tengah kita bersama sudah kehadiran Key Opinion Leader kita hari ini, yaitu Kak Poppy Anggraini, atau biasa di Instagram yaitu Kak Queen Poppy. Beliau merupakan owner dari Gaya Biayi dan konten kreator YouTube Bilik Biayi. Jadi kakak ini merupakan Instagramer dan juga YouTuber juga nih. Kita sapa dulu. Selamat siang Kak Poppy. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Di mana nih Kak posisinya hari ini? Lagi di rumah. Alhamdulillah, jadi kita bisa tetap sehat terus ya Kak? Di rumah terus. Biasanya kan di galeri nih, tapi beberapa hari ini memutuskan buat di rumah aja dulu. Jadi mantau galerinya dari sini aja. Oke Kak, sehat terus ya Kak? Insya Allah. Amin. Amin. Oke Kak, hari ini kita mau membahas tema yang menarik banget nih Kak. Tapi sebelumnya ada pepatah, Kak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kakak bisa kenalan dulu ke partisipan webinar hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, semua peserta yang hari ini ikutan webinar,
tren pekerjaan dan usaha di dunia digital ya. Saya mau salam dulu nih, sapa-sapa dulu Bapak, untuk Bapak Muhaimin, untuk Ibu Niken, jumpa lagi. Untuk Bapak Mustafa dan Bapak Ari Chandra, semangat semua untuk isi sharing hari ini. Pasti bermanfaat banget ya sharing hari ini, dan semua peserta stay tune sampai selesai karena kita bagi-bagi voucher ya ini ya Mbak Astrid ya nanti. Iya, betul banget nih Kak. Gitu. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Poppy, biasanya di Instagram ya. Jadi semua orang rata-rata orang manggilnya itu Biay karena saya dipanggil anak saya Biay, jadi panggil saya Biay, tapi panggilan saya Poppy. Nah, di Instagram nama saya itu Queen Poppy. Nah, saya owner dari satu galeri kecil, galeri fashion namanya Queen Gaya Biay. Nah, saya juga baru merambah dunia YouTube dari tahun 2020 kemarin. Nama YouTube channel saya Bilik Biay. Dan kebetulan nih pas banget nih tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Saya juga baru mulai usaha Gaya Biay itu di tahun 2019. Jadi ini baru tahun kedua, baru masuk tahun kedua. Dan ini pas banget baru-baru mulai, kira-kira pertengahannya, tiba-tiba pandemi ya. Dan sekarang ini kayak nggak sabar banget sharing dari 4 narasumber yang di sini. Semoga bisa saya jalankan tuh tips-tipsnya nanti. Gitu. Wah, menarik banget nih Kak. Pastinya rekan-rekan peserta juga ingin tahu nih Kak, kira-kira kalau tips dari Kakak sendiri untuk tren pekerjaan usaha Kakak yang udah Kakak bangun selama 2 tahun ini, apalagi selama masa pandemi. Nanti kita akan membahasnya di akhir sesi ya Kak. Oke, nanti kita bahas. Jangan lupa follow Instagramnya ya. Iya, betul banget tuh. Teman-teman mungkin sambil menunggu di akhir sesi bisa dikepoin dulu nih Instagram Kak Poppy. Baik, terima kasih Kak Poppy. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara webinar, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, peserta sudah bisa masuk ke Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Lalu demi ketertiban, peserta yang diperbolehkan masuk adalah peserta yang mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengganti nama dengan format sebagai berikut, yaitu nama _ nama instansi. Contohnya adalah Susiana _ Universitas Andalas. Lalu yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menggunakan fitur chat dengan format nama, lalu pertanyaannya apa, lalu ditujukan untuk narasumber yang mana, dan tentunya nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money. Lalu selanjutnya peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan dengan hikmat dan tertib, dan yang terakhir kegiatan ini akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke sesi webinar kali ini yang dipandu langsung oleh saya, Astrid Anggraini, selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini. Hari ini kita mempunyai tema yang menarik dan tentunya narasumber-narasumber yang keren. Kita lanjut ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Muhaimin SIPMA. Beliau merupakan Master G-Coach yang akan membawakan materi mengenai etika digital. Selamat siang, Pak Muhaimin. Selamat siang, Pak Muhaimin. Apakah mendengar suara saya? Baik, kita coba berhubung dengan narasumber kita yang kedua. Namun sebelum kita lanjut, mungkin kita akan mengingatkan dulu nih kepada seluruh rekan partisipan bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi nih chat di kolom chat, karena kolom chat ini digunakan untuk menanyakan pertanyaan dengan format tadi nama, lalu nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money, lalu juga pertanyaannya ditujukan untuk narasumber siapa dan tentunya pertanyaannya. Karena nanti di akhir sesi akan ada 4 orang beruntung yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang keren-keren, dan tentunya kepada 6 penanya yang akan mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Niken Rizky Amalia, SGZ MSI. Beliau merupakan owner dari Dini Gallery. Selamat siang, Bu Niken. Selamat siang, Mbak Astrid. Iya, Apa kabar, kita Mbak?
Baik Ibu, kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Ya. Kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, semangatnya luar biasa ya, walaupun jam-jam segini biasanya jam-jam ngantuk gitu ya, tapi tetap harus semangat demi literasi digital ya Mbak ya. Iya, harus terus produktif ya Bu, meskipun di rumah atau selama masa pandemi ini. Betul sekali. Baik, untuk Ibu Niken hari ini akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Nanti untuk penyampaian waktunya itu 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Bu. Ya, baik Mbak Astrid. Baik, untuk Ibu Niken dipersilahkan. Iya, saya izin share screen ya Mbak ya. Iya, siap Ibu. Oke, sudah tampak Mbak screen saya? Sudah terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para peserta webinar yang terhormat pada hari ini. Terima kasih sekali atas kesempatannya kepada Kementerian Kominfo. Kemudian saya ucapkan juga tak lupa yang terhormat kepada Bapak Ibu narasumber dan KOL untuk hari ini. Semoga hari ini kita bisa sama-sama ya sharing-sharing gitu ya untuk membangun Indonesia yang lebih melek digital. Baik, perkenankan saya hari ini untuk sedikit sharing mengenai keamanan bertransaksi digital di marketplace atau di loka pasar. Nah, sebelumnya tak kenal maka kita ta'aruf terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nike Rizka Malia. Saya menamatkan pendidikan saya S1 dan S2 di jurusan Ilmu Gizi di Institut Pertanian Bogor. Nah, kemudian untuk kegiatan sehari-hari saya adalah seorang owner dari sebuah bisnis yang sedang berkembang gitu ya, masih kecil tapi sedang berkembang insya Allah, yang bernama Dini Galeri. Nah, kemudian saya juga mendapatkan amanah dari Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pendamping sigap UMKM, dan juga keseharian saya biasanya saya sering mengisi pelatihan mengenai craft dan digital marketing. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang gitu ya mengenai bisnis di dunia digital. Jadi ini adalah digital bisnis saya. Yang pertama dari Instagram saya. Jadi Instagram saya bernama Dini_Galeri. Kemudian saya juga punya toko online di salah satu marketplace yaitu di Shopee, dan alhamdulillah statusnya sudah star seller gitu ya. Walaupun sekarang ini mungkin tokonya sedang saya tutup karena saya sedang persiapan untuk lahiran gitu ya. Jadi masih bisa bertransaksi tapi bisanya hanya lewat Instagram saja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dan para peserta webinar bisa kita lihat di sini ya. Penggunaan di Indonesia, penggunaan internet di Indonesia itu cukup tinggi. Kenapa seperti itu bisa kita lihat di sini, data penggunaan internet warga di Indonesia itu rata-rata hampir 9 jam. Bisa kita bayangkan bahwa 9 jam ini lebih dari sepertiga kehidupan kita dalam satu hari ya. Jadi itu pun kalau misalnya tidak dikurangi tidur gitu. Coba kalau misalnya dikurangi aktivitas tidur gitu ya, itu mungkin lebih dari setengah hari kita untuk digunakan berhubungan dengan internet. Nah, sehingga penggunaan internet yang tinggi ini juga memicu penggunaan aplikasi-aplikasi dan kemudian pasar-pasar digital berkembang pesat gitu ya. Bisa kita lihat di sini bahwa banyak sekali aplikasi yang memang berkembang dengan di-download kemudian digunakan untuk setiap bulannya. Dan kita lihat di sini terdapat data, ternyata ada beberapa marketplace atau loka pasar yang jumlah downloadnya dan jumlah penggunaannya itu tinggi. Jadi cukup mengimbangi aplikasi sosial media gitu ya. Yang pertama di sini ada Shopee berdasarkan jumlah downloadnya. Kemudian berdasarkan jumlah penggunaannya ada dua, ada Shopee, ada Tokopedia gitu ya. Jadi dua marketplace ini cukup merajai di Indonesia pada saat ini. Nah, sebelumnya mungkin bagi yang belum kenal gitu, tapi saya yakin sih sebenarnya sebagian besar rekan-rekan dan para Bapak Ibu peserta webinar sudah tahu gitu ya sebenarnya marketplace itu apa gitu. Nah, ketika kita membicarakan mengenai keamanannya gitu ya, kita harus tahu dulu bahwa marketplace ini sebenarnya dia adalah jasa mall online. Jadi kalau zaman dulu orang ingin berjualan gitu ya, biasanya harus sewa ruko atau mungkin membeli gitu ya, membeli toko yang di tempat yang ramai gitu ya, biar ramai datang pengunjung. Tapi sekarang sudah ada fasilitas gitu, jadi kita tidak perlu beli tempat, sewa tempat gitu ya, sudah bisa. Nah, kemudian marketplace ini juga menyediakan lapisan keamanan tambahan. Jadi si marketplace sendiri ini bisa menjadi seorang rekening bersama gitu ya, yang kita biasanya terkenalnya dengan kata-kata rekening bersama. Jadi dia adalah pihak ketiga di mana nanti
ketika memang pembayarannya akan ditunda dulu, disimpan oleh pihak marketplace, ketika barang sudah diterima, maka baru bisa disampaikan kepada penjualnya, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, kita bisa lihat data di sini nih ya, Bapak Ibu peserta webinar. Ternyata dari beberapa marketplace ini kita bisa lihat marketplace yang merajai dari segi tingkat ininya ya, tingkat pengunjungnya. Bayangkan Tokopedia saja ada 135 juta orang gitu ya. Kita bayangkan kalau misalnya ini masih zaman dulu gitu, harus sebesar apa toko kita untuk mendapatkan pengunjung sebanyak itu gitu ya. Maka kita pun harus sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi gitu ya, dengan semakin mudahnya fasilitas yang ada, kita tidak perlu gitu ya repot-repot membayar uang sewa atau mungkin membeli gitu ya. Dengan adanya marketplace, kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan kunjungan tanpa batas. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu marketplace, kemudian dia itu sebenarnya siapa gitu ya, bagi penjual, kemudian bagi pembeli. Nah, selanjutnya untuk menggunakannya lebih aman, lebih terkendali, kita pun juga harus tahu sistem-sistem apa saja sih yang sebaiknya atau mungkin memang sudah disediakan sebetulnya oleh pihak marketplace. Nah, jadi kenapa gitu ya kalau misalnya ada yang bilang belanja di marketplace itu lebih aman gitu daripada kita berbelanja secara fisik atau secara langsung. Jadi yang pertama adalah tidak adanya kontak fisik. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita memang membeli secara langsung, biasanya ada kontak fisik, biasanya kita sering lihat ya, kalau Lebaran sering ada berita-berita misalnya ada kecopetan di pasar A gitu ya, atau mungkin ada kejahatan ketika memang ada berkunjung di toko A gitu kan. Jadi hal ini dapat dihindari ketika kita berbelanja secara online di marketplace. Selanjutnya pembayarannya online. Nah, ini juga biasanya ini ya menghadapi masalah yang terdahulu. Jadi kalau dahulu kan kita sering terima itu penjual itu biasanya terima uang palsu yang sering ya. Nah, kalau zaman sekarang karena memang sudah pembayarannya online jadi lebih mudah dijaga, jadi lebih aman. Nah, kemudian seperti tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa marketplace ini merupakan pihak ketiga dalam transaksi gitu ya. Jadi uang kita sebagai misalnya kita sebagai pembeli. Jadi ketika memang barangnya belum sampai ke kita, belum kita buktikan barangnya benar, maka uangnya belum akan sampai ke penjual gitu ya. Jadi sama-sama aman. Nah, selanjutnya marketplace biasanya mempunyai syarat tertentu. Jadi sebagai penjual biasanya ada syarat-syaratnya, harus melampirkan data diri yang jelas, kemudian nanti ada verifikasi gitu ya. Begitupun juga pembelinya. Pembelinya pun juga alamatnya jelas. Kalau misalnya memang alamat tidak jelas, barang pun juga bisa kembali ke penjual gitu ya. Jadi dengan adanya syarat-syarat tertentu itu akan lebih mengamankan gitu ya pengiriman barang. Nah, selanjutnya ini biasanya yang disukai oleh para customer gitu ya. Karena apa? Reviewnya transparan. Jadi biasanya pembeli setelah mendapatkan barang maka akan mereview secara real gitu ya. Kalau pembeli biasanya real, kalau memang tidak suka, tidak bagus ya reviewnya akan tampak gitu ya. Jadi bisa dilihat oleh orang lain. Nah, berikutnya privasi data rekening antara customer dan sellernya terjaga. Kenapa seperti itu? Biasanya kalau kita berbelanjanya secara langsung, misalnya saya transaksi gitu ya lewat WhatsApp biasanya. Saya minta gitu ya, Bu nomor rekening berapa, saya transfer. Nah, maka kan saya tahu tuh alamat, nama dan rekeningnya. Nah, itu nomor rekening yang tersebar itu bisa disalahgunakan kalau memang tidak terjaga gitu ya. Sedangkan kalau di marketplace data ini tidak tampak. Jadi karena memang pembayarannya melalui pihak ketiga, jadi sama-sama aman. Nah, selanjutnya adalah monitor transaksi secara real time. Jadi sekarang ini misalnya kemarin saya pesan paket gitu ya, saya tahu nih barang saya sudah kirim atau belum gitu ya, jadi bisa kita cek kembali gitu ya statusnya. Oh sebentar lagi mau sampai gitu, atau oh belum dikirim-kirim nih, kenapa ya? Bisa kita cek lagi, kita chat di penjualnya gitu. Jadi bisa transparan. Nah selanjutnya jika ada masalah, biasanya marketplace menyediakan layanan pengaduan. Jadi sekarang ini mungkin marak ya sedikit penipuan gitu, mungkin sebenarnya bukan penipuan atau ketidakcocokan gitu ya, ketika mungkin barang hilang atau mungkin barangnya salah gitu ya, kita bisa melaporkan. Nah selanjutnya dari tindakan pengaduan itu nanti akan ditindaklanjuti dengan adanya pelacakan. Jadi otomatis
penjual dan pembeli pun sama-sama mendapatkan jaminan gitu ya, baik jaminan dari barang yang bagus dan juga jaminan uangnya masuk ke rekening dari penjualnya. Nah, itu tadi beberapa fitur gitu ya, keamanan di marketplace. Nah, kemudian sebenarnya penggunaan marketplace sendiri juga tidak lepas gitu ya dari gangguan atau ancaman. Kenapa seperti itu? Karena memang kita bertransaksi secara online pun ini ya harus dengan persyaratan gitu ya, memasukkan kadang email, kemudian password dan sebagainya. Untuk itu kita harus kenal gitu ya. Jadi ancaman apa saja yang sebenarnya ada ketika kita menggunakan marketplace sebagai tempat transaksi pembelian atau penjualan. Nah, yang pertama adalah ini ya, ancaman phishing. Jadi phishing ini adalah metode penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui konsumen. Nah, di sini bisa lihat mungkin yang di sebelah kanan di layar ya. Coba dilihat, dicek inbox-nya masing-masing Bapak Ibu peserta webinar. Saya yakin ada gitu ya, minimal satu atau mungkin sering gitu ya dapat pesan-pesan seperti ini gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyerang dengan phishing. Jadi phishing itu dengan cara mengelabui konsumen gitu, dengan untuk tujuannya mengambil data-data penting. Untuk itu harapannya harus berhati-hati ketika memang mendapatkan pesan-pesan seperti ini, baik di SMS, WhatsApp maupun di email. Nah, selanjutnya ini yang biasanya kita jarang aware gitu ya ketika menggunakan PC. Biasanya kalau di HP agak jarang, biasanya ini sebagian besar terjadinya ketika kita menggunakan laptop atau PC. Jadi ada serangan malware. Nah, malware ini adalah sebuah program yang berbahaya. Jadi tujuannya adalah merusak sistem komputer kita, di mana nanti ketika sistem itu rusak, maka istilahnya backdoor atau pintu belakang kita itu bisa jebol gitu ya. Otomatis nanti ada orang-orang yang jahat yang bisa mengakses data pribadi kita. Jadi harapannya juga berhati-hati dengan adanya malware ini. Oke, selanjutnya adalah hacking. Nah, hacking ini beritanya cukup marak gitu ya di dunia marketplace karena memang beberapa kali marketplace di Indonesia ini kebobolan gitu ya oleh hacking. Nah, jadi hacking ini adalah proses gitu ya pencurian data-data kita melalui sebuah web. Biasanya ya diambil datanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini ada beberapa contohnya gitu ya. Jadi sempat e-commerce di Indonesia tiket.com gitu ya, bobolnya 1,9 miliar gitu. Jadi kerugiannya bisa sebesar itu yang ditanggung oleh tiket.com. Nah, ini juga ada data kebocoran di marketplace. Nah, jadi sudah ada beberapa gitu ya kebocoran data di Tokopedia, Bineka, dan Bukalapak. Nah, di sini cukup mengkhawatirkan karena apa? Datanya kan mungkin menyangkut data pribadi, dan data pribadi kita itu juga harusnya kita simpan dengan baik gitu ya, karena terkait dengan transaksi, nomor rekening, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kita harus tahu bagaimana cara untuk mengamankan data diri kita ketika kita bertransaksi di marketplace. Yang pertama adalah buat password yang kuat. Nah, password yang kuat, kenapa harus mempunyai sebuah password yang kuat gitu ya? Karena password adalah pintu gerbang kita, ya kan? Dia adalah safety guard kita ya, yang menjaga data diri kita. Ketika memang data tersebut bocor gitu, maka bisa terjadi pencurian data-data yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa password kita itu harus kuat. Bagaimana caranya untuk membuat password yang kuat adalah kalau bisa password itu lebih panjang, rumit tetapi mudah diingat. Nah, ini memang sulit ya. Kadang kalau misalnya kita membuat password pengennya yang pendek-pendek gitu ya. Pokoknya kalau syaratnya cuma 6 huruf ya udah 6 gitu ya. Tapi kadang ketika memang itu data dirinya mudah diingat atau mungkin mudah diketahui oleh orang lain, jadi itu berbahaya. Nah, harapannya jadi dibuat yang lebih panjang dan rumit, tetapi mudah diingat. Nah, berikutnya adalah jangan menggunakan informasi pribadi. Nah, ini penting sekali, apalagi informasi pribadi kita tidak kita jaga dengan baik gitu ya. Kadang sudah tersebar di sosial media gitu ya, tertampang di Facebook, di Instagram gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, berikutnya adalah gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Kenapa seperti ini? Karena ketika mungkin Bapak Ibu peserta webinar di sini punya banyak akun sosial media, misalnya ada Facebook, Instagram, atau mungkin punya marketplace banyak gitu ya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Terus passwordnya sama nih. Nah, ketika salah satu datanya itu dicuri gitu ya,
passwordnya yang satu bisa dibobol nih oleh hacker gitu ya, maka besar kemungkinan sosial media kita juga yang lain akan bisa dibobol juga gitu ya. Jadi kalau bisa untuk setiap akun beda passwordnya. Nah, kemudian di sini ada data yang unik gitu ya, di Indonesia ini ditemukan sebuah data yang unik tapi cukup membahayakan gitu ya. Ternyata sebagian besar password yang ada di Indonesia itu ada 3 kata ini yang sering dipakai. Yang pertama adalah kata-kata bismillah, kata-kata rahasia, kata-kata alhamdulillah. Nah, coba dicek kembali Bapak Ibu dan para peserta webinar, siapa yang masih menggunakan password ini gitu ya, harapannya segera diganti karena memang hacker sepertinya sudah sangat hafal gitu ya dengan kata-kata ini. Jadi kita lindungi data diri kita. Berikutnya adalah yang mudah sekali diingat, biasanya berhubungan dengan angka adalah tanggal lahir atau ulang tahun. Nah, ini biasanya memang ketika memang diminta misalnya 6 huruf gitu ya, 6 kata. Maaf, 6 huruf atau 6 angka gitu ya. Biasanya langsung ingatnya wah tanggal lahir aja nih gitu. Padahal kita biasanya menampilkan itu gitu kan, kadang di Facebook, kadang di Instagram, atau mungkin kita sering sharing gitu ya pas hari ulang tahun kita gitu ya, kita share ke Instagram Story atau mungkin ke Facebook gitu ya. Berarti orang lain yang ada di sosial media tahu data diri kita gitu ya. Jadi harapannya jangan menggunakan data tanggal lahir. Kalaupun memang terpaksa, mungkin bisa rekan-rekan kombinasikan dengan kata-kata yang sulit untuk ditebak. Jadi lebih panjang tadi ya, seperti tadi. Nah, berikutnya nih, data yang unik juga di Indonesia. Jadi biasanya ibu-ibu, bunda-bunda yang sayang banget gitu ya sama anaknya menggunakan nama anak nih sebagai passwordnya. Nah, ini akan berbahaya ya bunda, ayah, kalau misalnya menggunakan nama anak gitu, karena memang terkadang pun orang terdekat kita atau mungkin tetangga kita atau mungkin keluarga kita belum tentu juga bisa menjaga data diri kita gitu ya. Jadi harapannya lebih bisa dilindungi terlebih lagi di sosial media. Nah, selanjutnya juga jangan Ibu, waktunya ya. tinggal 5 menit lagi. Ya, baik Mbak, terima kasih. Nah, selanjutnya juga jangan gunakan alamat dan nomor HP. Jadi karena kedua data ini adalah menyangkut dengan data keamanan privasi kita ya. Jadi nomor HP kita dan alamat kita itu harapannya lebih dijaga. Nah, berikutnya adalah cek email. Jadi kalau tadi pengen tahu, wah selama ini saya pakai marketplace. Kok tadi ada data kebocoran ya gitu ya. Jadi data akun saya itu selama ini dibobol atau belum gitu, atau mungkin sebenarnya kena atau tidak gitu ya. Bisa dicek ke salah dua. Jadi bisa dicek ke dua web ini gitu ya, bisa dipilih salah satu, dimasukkan emailnya, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ketika saya memasukkan salah satu email, ternyata email saya itu pernah bocor datanya di keempat tempat ini. Nah, salah satunya ada marketplace nih di sini. Tahun 2017, data saya pernah dicuri melalui aplikasi marketplace ini. Jadi, ketika kita sudah tahu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera ganti password, karena otomatis password kita di akun tersebut sudah diketahui orang, maka otomatis kita harus segera menggantinya. Yang kedua adalah kita melakukan proteksi ganda dengan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Jadi verifikasi 2 langkah ini kita aktifkan, tujuannya ketika kita mau masuk gitu ya ke sosial media kita atau mungkin marketplace, nanti biasanya mereka akan memberikan sebuah kode. Nah, kode ini di sini bernama kode OTP. Jadi kode OTP ini adalah one time password. Nah, one time password ini biasanya akan dikirimkan kepada kita itu melalui WA, SMS, atau email gitu ya, yang biasanya berupa kode gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kode yang harus kita masukkan ketika kita login. Jadi otomatis akan ada perlindungan ganda. Ketika kita memasukkan ID dan kemudian password, maka aplikasinya memberikan kita sebuah kode. Nah, kode itu kita masukkan. Jadi sebagai double protection. Nah, selanjutnya untuk menghindari malware tadi ya, kita harus otomatis rajin-rajin untuk mengupdate antivirus, terutama para pengguna komputer atau PC atau laptop gitu ya. Nah, selanjutnya biasanya ini monitor saldo adalah untuk penjual. Nah, biasanya penjual itu ini ya, kan biasanya uangnya bisa ditarik gitu ya. Sebelum ditarik kan biasanya masih ada dalam marketplace-nya. Bisa sering-sering dicek saldonya gitu ya. Ketika memang terjadi kesalahan, bisa kita tindak lanjuti nantinya. Kemudian sama juga untuk rutin cek riwayat transaksi. Nah, jadi ini sama untuk pengguna maupun pengguna penjual atau pembeli gitu ya, harus dicek nih riwayat transaksinya. Apakah
ada transaksi yang tidak kita lakukan. Nah, itu ketika memang terjadi transaksi seperti itu, harapannya segera kita bisa laporkan. Selanjutnya ini adalah ini ya, tadi sama, jadi kita pakai antivirus, anti malware yang sering diupdate. Nah, yang terakhir adalah yang sering sekali kadang terlupa oleh para penjual gitu ya, para seller di sebuah marketplace untuk membackup datanya. Jadi mungkin merasa sudah, oh ada kok nanti datanya pokoknya terekam lengkap gitu ya di marketplace, bisa langsung dicek lagi. Nah, tapi harapannya hati-hati ketika memang data kita dicuri atau mungkin akun kita dihack gitu ya, atau bahkan marketplace tersebut hilang gitu ya dari peredaran peredaran internet gitu ya, maka data kita pun juga akan hilang. Untuk mengamankan gitu ya, karena database itu bagi seorang penjual itu merupakan aset gitu ya, aset yang sangat berharga. Untuk itu harapannya tetap dijaga dan di-backup dengan baik. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Nanti kita bisa diskusi lagi di sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Astrid. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niken atas pemaparan materi yang luar biasa. Ternyata ada ya Bu website untuk mengecek nih, email kita sudah pernah bocor datanya atau belum. Jadi pastinya menjadi informasi baru untuk rekan-rekan peserta webinar hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Astrid. Baik, mungkin kita coba dulu untuk menghubungi narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Muhaimin SIPMA. Selamat siang Bapak Muhaimin. Halo, selamat siang Mbak Astrid. Bapak Muhaimin ini merupakan Master Geek Coach yang akan membawakan materi mengenai etika digital. Benar ya, Pak? Iya, Mbak. Mohon maaf tadi ada kendala ini, saya pindah lokasi dulu tadi sebentar. Baik, Bapak. Tidak apa-apa, itu memang mungkin terjadi. Baik, untuk Bapak Muhaimin, hari ini akan membawakan materi mengenai etika digital. Waktu penyampaian materinya 20 menit. Nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Pak. Baik, Mbak. Aku akan coba share screen dulu ya, Mbak ya. Baik, untuk Bapak Muhaimin dipersilahkan. Gimana, Mbak? Udah tampak? Sudah terlihat? Iya, Mbak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara mengisi acara webinar di Sumatera Utara ya, dan Langkat ya. Kemudian sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator Mbak Astrid Anggraini, kemudian tadi narasumber yang kedua Mbak Niken Rizky Amalia SGZ MSI, owner Dini Galeri, kemudian Bapak Mustafa Habib SBDI MPD, dosen STKIP Al-Maksum Langkat dan UINSU, kemudian Ari Chandra SPD MSI, dosen Amik Medikom dan Digital, serta Ki Evenen Leader, Kuen Popi, owner KIBI, Content Creator YouTube Bilik BI. Terima kasih waktunya. Marilah kita santai aja, relax. Waktu siang mungkin bisa sambil kita ngopi, bisa sambil kita makan camilan. Kita relax aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin. Saya pendidikan terakhir pasca sarjana di Universitas Paramadina. Ada beberapa aktivitas saya untuk hari ini sebagai CEO Nextap Kolegia Indonesia. Kita bergerak dalam bidang mentoring dan coaching untuk UMKM. Kita bekerja sama beberapa BUMN dan beberapa perbankan. Selain itu, saya sebagai Master Geek Coach juga grounding business coach dan leadership business coach, serta mentor sigap UMKM, serta pendamping UMKM. Dan ada beberapa usaha toko retail. Kemudian sebelum saya mulai, kita bisa kata-kata dari Imam Malik, bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Dan ada juga sebelum waktu acara literasi digital, Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan bagaimana kita sama-sama terus meminimal konten negatif untuk membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, dan kita banjiri terus
dengan konten-konten positif untuk kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten dan perdamaian. Dengan acara literasi digital menambah wawasan kita bagaimana kita bisa menggunakan media yang lebih positif. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, bagaimana kita berinteraksi santun di dunia digital, dan ada bagaimana kita melakukan promosi produk dengan santun. Ketika Mbak Niken narasumber tadi sebelumnya banyak mengatakan tentang beberapa keamanan untuk marketplace, hari ini bagaimana kita melakukan, bagaimana sih kita prinsip atau etika kita untuk beretika di dunia digital. Lah, sebelumnya digital etik ini adalah bagaimana kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan diri, atau merasionalkan pertimbangan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau etiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada beberapa hal etika, ada etika tradisional dan etika kontemporer. Mungkin ketika kita ngomong etika tradisional, etika offline, kita melihat bagaimana kita melihat tata cara lama, kebiasaan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat. Ini menunjukkan mana yang pantas dan tidak yang pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Lah, kita sudah melihat bagaimana kita, sedangkan etika kontemporer adalah etika elektronik dan online menyangkut tata cara kebiasaan dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara luas dan global. Kita hidup di bangsa yang pluralis, multikulturalis, dari berbagai suku dan budaya. Kita harus menjaga etika ini. Dan menurut data terakhir awal 2021, pemakai internet kita adalah lebih dari 202,6 juta, meningkat kemudian 15,5% dibandingkan tahun 2020 atau sekitar 27 jiwa. Dan kita suka mungkin mendengar atau melihat di beberapa data survei, outfit dan lain-lain, internet 8 jam lebih 52 menit atau medsos, kemudian 3 atau kemudian ada musik 1 jam lebih. Mungkin yang terakhir karena banyak jarang melihat TV, orang melihat podcast dan beberapa YouTube kadang sampai hampir 1 jam atau 45 menit. Menurut survei ada beberapa hal. Nah, ketika kita melihat ada beberapa hal dari itu kemudian diatur dalam aturan beretika. Kemudian kita lihat ada beberapa literasi digital. Kemudian literasi fungsional ini bagaimana kita Selamat siang, Bapak Muhaimin. Apakah masih bergabung dengan kami? Selamat siang, Bapak Muhaimin. Selamat siang, Bapak Muhaimin. Apakah mendengar suara kami? Ya,
Mungkin Bapak Muhaimin masih terkendala dengan jaringan. Sebelum kita mencoba menghubungi kembali, kami mengingatkan bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi, sehingga untuk rekan-rekan peserta tidak perlu lagi absen melalui kolom chat, karena kolom chat digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kalau saya lihat ternyata rekan-rekan peserta sudah banyak yang antusias nih bertanya melalui kolom chat. Dipersilakan untuk yang belum bertanya bisa bertanya kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini dengan format nama, lalu nomor telepon, lalu narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya apa. Dan ingat kembali bahwa nomor teleponnya harus nomor telepon yang terintegrasi dengan Imani tentunya. Baik, kita coba menghubungi kembali Bapak Muhaimin. Selamat siang, Pak Muhaimin. Ya, baik Bapak bisa dilanjutkan. Kemudian kita harus mengendalikan emosi, serta menggunakan kesantunan, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas, serta menghargai privasi orang lain atau menyadari posisi kita dan tidak memancing perselisihan. Kemudian kita mungkin sebelum memposting atau setelah kita Selamat siang, Bapak Muhaimin. Apakah masih terhubung dengan kami? Selamat siang, Bapak Muhaimin. Ya, mungkin Bapak Muhaimin masih terkendala dengan jaringan. Kita tunggu sebentar. Mungkin saya coba sapa kembali. Selamat siang, Bapak Muhaimin. Selamat siang, Bapak Muhaimin. Baik, karena sayang sekali Bapak Muhaimin mungkin masih terkendala dengan jaringan, nanti bisa dilanjut kembali. Mungkin kita bisa lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Mustafa Habib, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen FPKIP Al-Maksum, Langkat, dan Unisu yang akan membawakan materi mengenai Selamat siang, Pak Mustafa. Apakah mendengar suara saya? Halo Mbak. Iya. Selamat siang, Pak Mustafa. Hari ini akan membawakan materi mengenai kecakapan digital ya, Pak.
Selamat siang, Pak Mustafa Habib. Apakah mendengar suara saya? Baik, mungkin kita coba terhubung kembali ke Bapak Muhaimin. Selamat siang, Iya Pak Mbak, Muhaimin. Iya, siang Mbak, maaf nih baru ini lagi. iya Bapak Ada mungkin bisa, Mbak, ya mungkin bisa dilanjut dulu Mbak ya. bisa dilanjut Bapak. Ada beberapa hal ketika kita sebelum posting kita melanjutkan dari materi tadi, bagaimana kita harus santunkah atau kemudian ini. Lah, kemudian karena kita udah pemakai digital, dunia internet udah luar biasa, hampir 202 juta. Etika internet ini dengan nititude atau yaitu semacam ada tata krama dalam menggunakan internet. Di antaranya ada beberapa bagaimana kita memproduksi dan mendistribusikan pesan sesuai dengan nitita email. Kita menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan, tidak menggunakan huruf kapital semuanya. Kemudian membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah menerima pesan, menggunakan BCC atau blind carbon copy bukan carbon copy untuk menghindari tersebarnya email orang lain. Kemudian di media sosial kita chatting harus sopan dan ucapkan salam ketika mulai dan mengakhiri percakapan. Kemudian jangan menyebar capture percakapan pivot ke area publik atau kepada orang lain. Cermat dan bijaklah dalam memilih stiker emoji atau di media sosial. Jangan pernah membawa sara karena hal ini sangat sensitif dapat memicu perselisihan. Kita ingat bahwa negara kita beraneka ragam suku dan budaya dan bahasa. Kita harus menjaga bahasa masing-masing supaya tidak terjadi sensitif. Dan kemudian netiquette untuk chatting. Kemudian tidak menggunakan nama asli sebagai nickname Anda. Jangan pernah berjanji untuk bertemu dengan seorang satu kota dengan Anda kalau Anda tidak benar-benar mengenal orang tersebut. Kemudian jangan pernah mengetik percakapan yang menggunakan huruf besar karena akan dianggap sebagai teriakan. Kemudian jangan pernah menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, tidak sopan. Jangan pernah melayani teman chatting yang menggunakan kata kasar atau tidak sopan. Kemudian ada etika meeting online. Bagaimana kita menggunakan pakaian yang tepat, pilih tempat yang sesuai atau hindari makan, minum, mute ketika sedang tidak bicara atau jangan terlambat datang ke meeting. Perhatikan isi meeting, jangan memotong pembicaraan atau tidak memindahkan pertemuan begitu saja dan tidak mematikan kamera. Lah ada beberapa hal kita tadi udah ngomong etika meeting, kemudian etika chatting, kemudian kita ada beberapa dalam interaksi 10 netiquette dalam berinteraksi di dunia maya. Yang pertama, ingatlah keberadaan orang lain. Kita harus selalu bahwa ada orang lain di sekeliling kita dan harus selalu menghargai. Kemudian taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata. Kemudian bagaimana berpikir jernih dulu sebelum berkomentar. Kemudian hormati waktu atau menit orang lain. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan santun. Bagilah ilmu dan keahlian atau menjadi pembawa damai dalam diskusi yang sehat. Hormati privasi orang lain. Kemudian jangan menyalahgunakan kekuasaan. Maafkan jika orang lain membuat kesalahan. Dan mungkin dipertegas lagi kemudian bagaimana Majelis Ulama pun itu tahun 2017 mengeluarkan fatwa bagaimana mengharamkan kita di media sosial hibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kemudian melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas suku, agama, dan ras. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan hal yang terang secara syar'i. Kemudian menyebarkan hoax serta informasi meskipun dengan tujuan baik. Menyebarkan konten yang benar tapi tidak tepat dan atau tidak sesuai tempat dan waktu. Jadi kita selama semua ini diatur, ada rambu-rambu Undang-Undang ITE, kemudian Majelis Ulama beberapa mengeluarkan fatwa. Ini mungkin yang tadi dibahas tentang etika, kemudian kita bagaimana memasuki karena ada beberapa hal di sini panitia bagaimana melakukan promosi di kita dunia digital, mungkin langsung aja bagaimana kita tadi membahas etika dan Mbak Niken tadi banyak tentang keamanan, kemudian marketplace. Saya di sini akan menyampaikan materi bagaimana kita melakukan promosi di dunia digital. Di dunia digital ada dua, traffic organik dan ad. Kemudian kita melihat
ketika organik ada Facebook personal, kemudian marketplace, tadi yang banyak disinggung pun Instagram, brand collaboration, YouTube, dan WhatsApp. Kemudian marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan konten-konten blog. Kemudian bagaimana Selamat siang, Bapak Muhaimin. Apakah masih bergabung dengan kami? Baik, mungkin bisa kami reminding juga bahwa waktu untuk penyampaian materinya 5 menit ya, Pak. Selamat siang, Pak Muhaimin. Baik, nampaknya Pak Muhaimin masih belum bergabung dengan kami. Mungkin bisa kami sapa terlebih lagi. Selamat siang, Pak Muhaimin. Mbak, gimana? Iya, Bapak bisa dilanjutkan untuk waktu penyampaiannya tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Oh iya, ada beberapa hal ketika kita ngomong mungkin agak dipercepat, bagaimana kita topet dan kita endorse atau ini yang berbayar. Kita ngomong customer segment, kita bisa bagaimana kita jualan yang efektif, bagaimana kita menentukan, kemudian kita harus menentukan demografi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau pendidikan agama, kemudian psikografi, hobi, travel, baca, olahraga, bagaimana perilaku mereka beli. Kemudian kita bisa menentukan dengan beberapa tadi jenis kelamin, kita targetnya mau umur berapa, kemudian pekerjaan atau lokasi, kemudian hobi atau travel, apa yang itu bisa ditentukan dengan target ketika kita memakai Google Ads atau kemudian Instagram tadi. Lah, ada beberapa hal mungkin contoh bagaimana kita ngomong, bagaimana kita berpromosi atau beriklan. Ketika kita basar, kita barang atau kita tidak terbentur dengan beberapa hal harga, kita harus menentukan kalau kita jualan pada spesifik atau kebutuhan customer kita, ini posisinya harga pasti akan bersaing dan saling menjatuhkan. Kita ngomong kemudian bagaimana manfaat atau value. Kemudian bagaimana bikin konten itu yang mudah atau visual orang, bagaimana auditory, kinestetik, visual, bagaimana mereka dengan indera penglihatan, kemudian bagaimana mereka pendengaran, dan mereka bisa melihat beberapa orang karakternya ini. Dan kita harus ngomongin memberikan nilai lebih pada produk kita. Bagaimana ketika kita ngomong barang umum, kita ngomong spesifikasi, kemudian kita harus alasan terkuatnya, PNG-nya apa sih membeli produk kita. Kita harus memberikan nilai yang lebih. Bagaimana kita harus mempertahankan supaya harga produk kita lebih bagus dan ini. Kemudian ini sebagai bentuk bagaimana kita bahasa digital, bagaimana kita berkomentar atau berbahasa yang lain, bagaimana kita harus sopan, kemudian jelas dan padat, atau menunjukkan karakter diri dan tidak negatif, atau trust dapat dipercaya. Apapun kita berpromosi atau apapun yang kita lakukan, kita harus dipercaya dan kita harus membuat bagaimana orang percaya dan akan terus-menerus kemudian membeli produk kita, kemudian jujur barang kita, dan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Salam literasi digital, Indonesia makin cakap digital. Terima kasih, mohon maaf ada beberapa hal teknis tadi, mungkin ada beberapa jaringan memang putus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhaimin atas penyampaian materi yang luar biasa. Semoga bisa diterapkan oleh rekan-rekan peserta hari ini. Terima kasih kembali, Bapak. Ya, Mbak. Sama-sama, Mbak Astrid. Baik. Mohon maaf, Mbak, ya. Tadi kendala beberapa teknis, Mbak. Ya, tidak apa-apa, Bapak. Terima kasih.
Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Mustafa Habib, SPDI MPD. Beliau merupakan dosen STKIP Al-Maksum, Langkat, dan Unisu yang akan membawakan materi mengenai kecakapan digital. Selamat siang, Bapak Mustafa. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Di mana Bapak posisinya sekarang? Lagi di kantor desa, Bu. Baik, semoga sehat-sehat terus ya, Pak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama, Baik, Bu. hari ini akan membawakan materi mengenai kecakapan digital. Untuk penyampaian waktunya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Baik, untuk Bapak Mustafa Habib, dipersilahkan. Saya izin, Bu, ya, share screen. Iya, Bapak. Sudah kelihatan, Bu? Sedang proses, Pak. Sudah, Bu? Sampai sekarang belum? Ya, sekarang sudah terlihat. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semua peserta kegiatan literasi digital. Horas, menjua-jua, Yahoo, ahoy. Itu salam khusus dari Sumatera Utara untuk kita semua. Baik, izinkan saya memulai presentasi saya pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri saya kepada semua yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Saya adalah seorang dosen di STKIP Al-Maksum Langkat. Ini pekerjaan. Dosen UIN Sumut, kemudian tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, kemudian pengurus KNPI Sumut, ketua umum keluarga olahraga Tarang Derajat Kabupaten Langkat, kemudian pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, terakhir ketua kelompok ternak ikan Desa Cempajaya. Mungkin itu CV yang bisa saya kenalkan kepada kita semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kecakapan digital. Dalam hal ini saya akan fokus dalam dunia entrepreneurship, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang dominan saat ini full beraktivitas di rumah, karena kebanyakan kuliah hari ini memang dari rumah. Oleh karena itu, dengan momentum pandemi COVID-19 ini, hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan memulai usaha apapun itu. Kemudian salah satu kecakapan digital dalam dunia entrepreneurship adalah memanfaatkan media digital yang sesuai dengan usaha yang kita jalankan. Misalnya, saya yakin dan percaya banyak hari ini kalangan muda yang sudah memulai usaha, seperti usaha jualan online maupun jualan-jualan lainnya. Oleh karena itu, sangat sayang kalau tidak memanfaatkan media digital yang saat ini sudah tersedia secara gratis. Media yang paling mudah dan sering digunakan oleh orang banyak di Indonesia ini khususnya, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tiga media yang saya sebutkan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Misalnya teman-teman ingin jualan baju atau jualan tas, jualan apapun itu, bisa menggunakan media. Kalau di Facebook itu ada marketplace, kemudian di Instagram juga ada, kemudian di WhatsApp juga. Bahkan tidak heran kadang kita ketika membuka Facebook terlalu banyak tampilan-tampilan jualan yang bisa kita lihat di situ. Itulah bagian dari usaha yang bisa kita lakukan di era digital saat ini. Kemudian saya lanjutkan langkah-langkah jadi entrepreneur digital itu saya rangkum dalam 6 poin. Kemudian untuk memasuki poin pertama yaitu mulai usaha dengan niat dan keyakinan. Teman-teman seluruh peserta yang berhadir pada siang yang berbahagia ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memulai usaha dengan niat dan keyakinan. Sesuatu itu harus dimulai dengan niat.
Karena kalau niatnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Kemudian harus ada keyakinan yang mengiringi niat yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Ketika kita berniat, maka harus ada keyakinan untuk menjalankan usaha yang akan kita mulai. Kemudian poin kedua, melihat peluang. Teman-teman hari ini di era pandemi COVID-19 harus bijak dan cakap dalam memilih dan melihat peluang yang ada. Kalau hari ini kita lihat peluang untuk di era digital di saat pandemi COVID-19 ini, banyak yang bisa kita manfaatkan media-media digital seperti Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Jualan baju, jualan apapun itu pasti laku. Yang menjadi masalah hari ini kita tidak berjualan, kita tidak memulai usaha, kita tidak mau melakukan apapun, kita hanya berdiam diri. Itu yang jadi masalah terbesar dalam hidup kita. Kemudian teman-teman yang berbahagia, poin ketiga adalah modal. Modal di sini saya maksudkan tidak dalam bentuk uang sekalipun. Modal itu bisa berupa niat teman-teman untuk memulai usaha. Hari ini banyak usaha yang mesti dijalankan tidak dengan modal. Contoh, kita punya teman kita jualan. Kita bisa jadi mengambil keuntungan dari penjualan yang dia jual. Misalnya dia jual sebuah benda itu 5.000, kita bisa jualkan 5.500. Kita sudah dapat keuntungan padahal kita tidak memiliki modal.